Assalamualaikum sahabat kreatif, selamat Hari Batik Nasional. Bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew and Craft with Nuha. Hari ini dengan menggunakan perca batik kita akan membuat Japanese note bag. Disebut note bag karena di bagian sini seolah ada simpulnya. Itu mungkin yang membuat tas ini unik. Membuatnya pun sangat mudah. Yuk kita langsung ke tutorial. Saya menggunakan perca batik yang ukurannya dan bentuknya random. Untuk membuat prosesnya semakin ribet, bagian inner juga saya gunakan kain perca. Dan hal pertama dan paling utama harus dilakukan pada kain perca adalah menyetrikanya sampai flat supaya mudah dipotong-potong dan disatukan. Siapkan Vislin sebanyak 2 lembar. Ini ketebalan sedang ukuran T25. Ukurannya 25 x 30 cm. Vislin ini dilipat 2 secara memanjang. Ini kita bikin template-nya dulu ya, teman-teman. Lalu ukur 2 cm dari tepi yang terbuka ini. Ditarik garis lurus dari atas hingga ke bawah. Lalu dari atas ke bawah ditandai 15 cm. Sedangkan ke samping diukur 7 cm. Lalu dibuat garis seperti berikut. Kita akan membuat lengkungan di beberapa pojokan, di sini, kemudian di sini juga, dan di bawah sini. Lengkungan ini dikira-kirakan aja, tidak perlu ada ukuran standarnya. Jika teman-teman ingin lengkungan bawahnya ini lebih round atau lebih bulat, nanti hasilnya bisa dibuat lebih besar lengkungannya. Lalu ini digunting ya. Hasilnya seperti ini. Satu handle-nya akan dibuat lebih pendek, ditandai 7 cm, lalu ini dibuang. Buat sebanyak 2 lembar, lalu kita mulai menjahit perca batik di atasnya. Mulai menjahit dari bagian tengah terlebih dahulu, perca lainnya mengikuti ukuran sisi-sisi perca yang di tengah ini. Jangan khawatir jika kain percanya tidak ada yang persis sama sisinya, nanti bisa dipotong saja. Jika semuanya sudah tertutupi, kelebihan kain digunting dari bagian belakang mengikuti pola. Akan didapatkan 2 outer seperti ini. Sedangkan untuk inner, ukuran dan bentuknya dibuat persis sama seperti outer. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, inner ini juga dibuat dari perca yang disatu-satukan. Kedua inner disatukan, sisi baiknya saling berhadapan, lalu ditahan di bagian ujung handle dan di bagian bawah. Nanti kedua bagian ini yang akan dijahit duluan. Sedangkan sisi berbentuk U dan handle bagian luar nanti belakangan. Untuk outer juga sama, disatukan sisi baiknya saling berhadapan, dijahit di atas ini juga bagian bawah. Bagian bawah yang melengkung ini dicekris-cekris. Lalu bagian inner dibalikkan sehingga sisi baiknya menghadap keluar. Masukkan inner ke dalam outer sehingga nanti sisi baik inner dan outer saling berhadap-hadapan.
Handle-nya di-adjust sehingga jahitan bertemu dengan jahitan. Lakukan hal yang sama pada handle yang satunya lagi. Selanjutnya kita akan menjahit bagian yang berbentuk U ini. Ditahan sisi-sisinya dengan menggunakan jarum. Dijahit mulai dari sini sampai ke belakang. Setelah itu seperti biasa dicekris-cekris bagian yang melengkung. Dari sisi handle yang tidak terjahit ini kita keluarkan inner dan outer. Lalu inner dimasukkan lagi ke dalam dan bagian handle ini dirapikan. Pastikan innernya tidak terlihat dari luar. Lalu dijahit tindas. Lalu lanjut ke handle bagian luar yang belum terjahit. Outer ini ditekuk ke dalam, begitu juga dengan innernya, ditekuk ke dalam dan di-adjust. Ditahan dengan menggunakan jarum pentul, lakukan pada keseluruhan sisi yang masih terbuka. Jahit ini sekelilingnya, handle yang pendek ini juga dijahit. Dan beginilah hasilnya. Sisi depan dan belakangnya full batik perca. Ini bisa muat handphone dan dompet, simple banget untuk dibawa belanja atau jalan-jalan santai. Insya Allah barangnya aman di dalam meskipun tidak pakai resleting karena tadi disimpul di atas ini. Demikianlah tutorial kali ini membuat Japanese note bag dari perca kain batik. Semoga langkah-langkahnya mudah difahami. Selamat mencoba, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.